Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Halo, selamat gini hari, kembali lagi bersama salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Sudah 2 minggu gue belum kembali ke Toys dan sekarang saatnya gue melakukan review unit-unit yang ada di Toys. Unit apakah yang akan kita review? Sebelumnya, mari kita ke bumper dulu. Jepret! Oke teman-teman, di video kali ini gue akan langsung mereview sedikit perbedaan dan persamaan yang ada di produk dari VFC Glock seriesnya. Begitu. Jadi yang langsung gue review itu langsung 4 Glocknya. Ada Glock 42, Glock 45, kemudian Glock 19 Gen 3, dan Glock 18C. Kayak apa bentuknya? Nah teman-teman, sekarang di hadapan teman-teman sudah ada 4 series Glock yang berbeda dari produk VFC. Apa sih yang menjadi istimewa dari produk VFC Glocknya ini yang berbeda dengan produk-produk Glock yang lain? Tentu saja, produk Glock VFC itu sudah mendapat lisensi penuh dari Glock aslinya sana. Jadi kalau dapat lisensi biasanya itu markingnya, shape-nya itu sudah sangat mendekati dengan real steel-nya, coy. Seperti yang kita ketahui bersama, memang unit Glock itu memang buatan dari negara Austria. Di sana pembuatannya memang dan sudah terkenal ke semua negara, banyak dipakai di berbagai kesatuan militer dunia. Kalau untuk airsofter sudah sangat familiar Glock itu kan, bisa dipakai buat impresian, sukir juga enak, dipakai IPSC yang juga banyak yang pakai gitu kan. Gue sendiri untuk impresi menggunakan Glock 17 untuk impresi Marsok dan untuk impresi Delta CAG. Waktu itu memang gue sudah tahu gitu kan kalau VFC itu dapat lisensi Glock langsung, makanya itu gue pilih karena sudah sangat mendekati unit real aslinya si Glock dari segi marking dan segi tadi gue bilang shape-nya. Oke, sekarang sudah ada unitnya. Yang akan gue bahas adalah sedikit persamaan dan perbedaan di antara keempat Glock series dari VFC ini. Begitu coy. Oke teman-teman, ini Glock 19 Gen 3 yang gue pegang. Inilah ada marking lisensi dari Glock. Lihat, dia ada di sini. Sekarang gue ambil yang Glock 42. Ini cukup kecil tulisannya, lisensinya. Kemudian lihat, ini juga ada lisensi dari Glock. Dan ini yang 45. Dia ada di bagian pistol gripnya. Kelihatan? Jadi seperti gue bilang, emang produk VFC sudah beri marking lisensi dari Glock. Oke, sekarang kita kembali ke Glock 19 Gen 3-nya. Dimana kalau kita lihat di bagian slide chain-nya ada logo Glock. Kemudian ada seriesnya, dan ini negara pembuatannya di negara Austria. Di belakang juga ada marking lagi. Dan di bagian baliknya juga ada marking lagi. Memang banyak sekali marking pada body Glock series ini. Dan bagian slide-nya terbuat dari bahan metal
bagian lowernya terbuat dari bahan polimer dengan kualitas yang sangat baik ya teman-teman. Bisa kita lihat warnanya doff. Kemudian lihat pada bagian pistol gripnya sudah ada stripling. Striplingnya sangat bagus. Jadi kalau kita pegang tanpa glove pun ini sangat terasa sekali kalau kita diraba-raba. Pada bagian belakang pistol grip juga ada tekstur bergerigi atau serration, yang di bawahnya ada lubang untuk lanyard gitu. Bagian depan pistol grip juga ada texturingnya, dan pada bagian trigger guard di depannya ini ada serration juga, semacam gerigi, sama seperti pada bagian sled bagian belakang serration. Dan pada bokong dari unit ini ada serrationnya juga teman-teman. Dan pada bagian mag bawahnya ini ada logo Glock, sangat bagus emboss bentuknya. Kemudian di bagian depannya ada rail biasa buat kita taruh center. Nah, gue sendiri juga pakai Glock 17 dari VFC yang panjangnya lebih panjang sedikit dari Glock 19 ini. Begitu teman-teman. Nah, biasanya Glock ini 19 atau 17 banyak dipakai untuk impresi Marsok ataupun CG DLT. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silakan, tidak usah dibuat berdebat. Nah, begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke Glock 42. Kita lihat sih ukurannya. Kalau kita sandingkan dengan Glock 19 akan terlihat sekali ukurannya lebih kecil dibanding dengan Glock 19. Makanya orang-orang banyak menyebut Glock 42 ini sebagai baby Glock teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih di slide dari Glock 19 tertera marking Austria sebagai negara pembuatnya. Tapi kalau di Glock 42 bisa kita lihat nih, itu markingnya USA. Terlihat nggak? Nah, USA. Jadi dari beberapa info yang gue cari baik di YouTube ataupun di media sosial lainnya, bahwasannya memang Glock 42 ini yang memproduksi negara asalnya dan memang adalah Amerika. Dibuat di Amerika. Tapi kalau memang ada info yang lebih baik atau lebih update dan terpercaya, bisa kita share aja di kolom komentar. Itu yang gue tahu sejauh ini. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada markingnya juga. Tuh. Dan di bagian baliknya juga ada marking official dari Glock, dan bagian atasnya juga ada logo Glock kecil, ada marking juga. Kemudian di bagian slide belakangnya juga ada serration atau gerigi, sama di bagian trigger guardnya seperti di Glock 19. Pada bagian mag-nya juga bagian bawahnya nih tentunya juga ada emboss logo Glock. Bisa terlihat ya. Mohon maaf kalau fokusnya kabur-kaburan, teman-teman. Nah, kalau ini karena memang ukurannya lebih kecil, lihat telapak tangan gua aja lebih kecil, jadi kalau kita genggam akan ada satu jari yang kekurangan genggaman gitu. Kelingking gue tuh lepas-lepasan karena memang ukurannya kecil ya gitu. Kan ini beberapa biasanya dipakai, kalau gue pernah lihat ya di YouTube itu dipakai oleh beberapa special force pada saat di luar dia dinas atau kesehariannya. Dia dipakai disarungin di holster yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam kantong biar lebih low profile aja, nggak kelihatan sama orang-orang. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke Glock 45 teman-teman. Ini ukurannya agak lebih besar, mungkin agak sedikit sama dengan Glock 19 ukurannya. Bisa kita lihat kalau kita sandingkan nih, tidak jauh beda, hanya ada beberapa sedikit perbedaan shape-nya. Nanti akan kita bahas apa yang menjadi pembedanya. Begitu. Ada di belakangnya kalau kita lihat ada serration juga, tapi ini di depannya juga ada serration. Sementara di Glock 19 serrationnya hanya ada di bagian belakang slide gitu. Nah, kita lihat nih bagian dari depannya itu bentuknya, shape-nya berbeda dari Glock-Glock yang lain, series yang lain.
itu agak seperti apa itu ya, seperti oval ya. Oh, ini kan kaku nih, persegi aja di bagian ujungnya nih ya. Tapi kalau yang Glock 45 itu kalau kita sandingkan akan terlihat perbedaan dari bagian depan. Dia agak sedikit oval di Glock 45-nya yang ada di sebelah kanan monitor. Begitu. Kita lihat di sini itu arrow set-nya juga ada logo Glock-nya. Depan dan belakang ada logo Glock kecil. Kita lihat dengan Glock 19 berbeda bentuk tentunya, baik yang di bagian belakang dan juga di bagian depannya itu berbeda bentuk. Kalau di Glock 19 tentunya karena bentuknya kecil tidak ada logo Glock-nya ya. Untuk bagian pistol gripnya, striplingnya itu sama dengan Glock 42. Dia bentuk striplingnya, bukan bentuk stripping, bentuk teksturnya itu bintik-bintik tuh. Sama seperti Glock 42. Kalau yang Glock 19 kan striplingnya kasar gitu kan. Ini bintik-bintik. Kita lihat pada bagian trigger guardnya apakah sama, ada serrationnya juga. Oh, ternyata memang ada, serrationnya sama. Glock 19 4245 itu ada serrationnya. Ada ya serrationnya benar. Nah, untuk bagian Glock 19 dan 42 memang serrationnya hanya di bagian belakang slide. Itu teman-teman. Oke, ini Glock 42, 45, 19, dimana untuk bagian Glock 45 slide catch-nya ada di dua sisi sebelah sini dan sisi sebaliknya. Slide catch ada di dua sisi, coy. Nah, kalau yang 42 dan 19 hanya ada di sisi sebelah sini nih. Tuh. Bentuknya sama. Ya kan? Untuk mag release-nya sama semua ya. Cuma untuk bagi 19 lebih kecil mag release. Lihat mag release-nya. Sama. Lihat di bagian pistol grip semuanya sama, ada logo Glock. Kelihatan nggak? Tuh. Ya. Ini juga ada. Ini juga ada. Sekarang kita buka nih magazinnya. Kita lihat. (42), (45) dan 19 semuanya ada semacam ukiran, bukan ukirannya, marking mungkinnya, ada marking logo Glock-nya, terlihat nggak? Dan ini ada numbering-nya nih, tuh bawahnya sama, semua ada logonya gitu, coy. Mungkin yang membedakan kapasitas dari BB-nya aja gitu. Nah, tadi gue bilang kalau yang Glock 19 itu ada lubang buat lanyard. Begitu juga Glock 45 ada lubang untuk lanyard. Nah, sekarang kita masuk ke Glock 18C dari VFC juga. Sama seperti yang lain, bahannya terbuat dari bahan metal, bagian uppernya nih, slide-nya, kemudian bagian bawahnya terbuat dari polimer. Seperti sama Glock 19, bagian pistol gripnya ini ada stripling. Striplingnya sama maksud gua. Tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, di bagian belakangnya juga ada teksturingnya.
bintik-bintik dan garis-garis, juga ada lubang lanyardnya. Begitu. Sama di bagian pistol grip ada logo Glock-nya. Depannya juga sama seperti 19. Kelihatan? Untuk bagian trigger guardnya juga ada serration nih. Di bagian slide sketch-nya, di bagian slide-nya juga ada serration atau gerigi. Kelihatan? Depannya juga ada rail buat taruhin center nih. Lihat markingnya, Glock, logo Glock, maju ya, logo Glock, terus kemudian serinya, negara pembuatannya, ini apa ya, Glock, gua nggak tahu ini marking apa. Kemudian di baliknya juga ada. Nah, yang menjadi unik dari Glock 18C seperti teman-teman tahu semua adalah Glock ini bisa buat ngeburst. Ada selektornya, coy. Lihat. Ini single dan ini burst. Single, ini burst. Dan pada bagian atas slide-nya itu ada lubang nih. Jadi kelihatan nih outer barrel-nya, coy. Ya kan? Yo ibunya kan. Jadi kalau dan mag-nya pun karena ini bisa ngeburst, dia panjang tentunya. Kita ambil aja contohnya mag untuk Glock 19 nih, Glock 19. Nah, lu bisa bayangin ini mag dari Glock 18C. Sama, bawahnya ada logo Glock-nya. Dan kemudian ini ada marking numbering untuk jumlah BB sepertinya. Juga ada logonya nih. Sama lah semuanya. Sama unit relay juga sama tentunya ya. Gitu. Jadi kalau kita pasangin nih, lihat coy. Glock 18C dari VFC yang bisa ngeburst. Dulu gue pertama kali ngeliat unit Glock 18C ini di YouTube-nya si Snowfritz. Snowfritz pakai ini karena dia sniper, jadi untuk second unitnya dia menggunakan Glock 18C yang bisa ngeburst. Begitu coy. Oke teman-teman sebaya dan tidak sebaya, silakan buat teman-teman yang ingin memiliki unit Glock mirip dengan realnya dan karena sudah mendapat lisensi full dari Glock-nya, produk VFC lah yang paling tepat buat dikoleksi, dimiliki, digunakan juga buat main, udah paling yahut. Silakan telepon dulu ke ketersediaan stoknya di WA-nya Toko Toysaurus di 0852 8888 1911. Jangan lupa kalau di Instagram teman-teman tuh jangan DM harga dong. Jadi kita balik setnya. Kalau Anda memang perlu atau teman-teman perlu memiliki unit ini atau memang ingin tahu harganya, kalian aja langsung men-DM, jangan minta di DM biar cepat. Dan kalau memang belum dijawab, tolong bersabar karena yang minta atau di DM sama Toko Toysaurus itu ribuan orang. Jadi kudu sabar menunggu jawaban dari adminnya karena mereka harus menjawab satu persatu, ya kan? Jadi mohon bersabar. Jika emang kekurang agak menurut teman-teman lama, bisa langsung aja ke tokonya atau telepon aja ke tokonya. Di mana ada nomor telepon tokonya atau WA-nya? Ada di setiap akhir video review gua atau di Instagramnya. Lu perhatiin di pojok kiri atau di bawah itu ada nomor telepon Toysaurus, nomor WA Toysaurus, Instagram dan Facebooknya coy. Jadi jangan malas untuk mencari tahu informasi tentang produk yang Anda inginkan di Toysaurus. Oke, demikian dulu review singkat dari SGA dan jangan lupa salam jajan.